Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup Bakri dan beberapa yang di request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga Energe, keempat BNBR, kelima BP, keenam Gula, ketujuh Bird, ke-8 Arko, ke-9 Ken, ke-10 Oasa, dan terakhir SKMI. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup menguat 12,5% ke harga 108. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Bumi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bumi bisa dikatakan false breakdown, sempat open gap down tapi kemudian naik. Berarti dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa langsung gunakan aja support sandarannya 100, nggak boleh turun dari itu. Turun dari itu pola dead cat bond. Itu aja kunci untuk Bumi. Jadi apakah layak beli masih di harga sekarang? Menurut saya kurang ideal ya. Bapak Ibu tuh ketinggalan momentum kalau beli sekarang. Jadi yang belum punya lebih baik wait and see dulu. Yang sudah punya masih nyangkut jangan average down dulu ya. Average down tuh kalau bisa ya di candle merah. Merahnya tunggu turun dalam. Jangan hijau langsung average down. Takutnya ya setelah Bapak Ibu average down malah koreksi lagi turun lagi ya. Jadi seperti itu untuk Bumi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya minggu lalu ada 4 candle merah ya, memang mestinya ada candle hijau minggu ini. Kalau dilihat dari candle bulanan dia itu udah turun 6 bulan ya, wajar semestinya juga 100 dijaga. Kalau nggak 100 dijaga dia itu ke 80. Itu aja untuk Bumi. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRMS yang ditutup di harga 130 menguat 12,06%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BRMS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BRMS kembali ke atas 120, titik aman. Kalau memang oke harusnya bertahan ya. Tapi kalau baru beli harga sekarang jadi kurang ideal ya. Ya waktu itu juga ya ini harus jadi swing low. Kalau enggak ya tadi peluang besar ke 100. Dari 120 ke 100 tuh masih bisa 20% kan. Sayang. Jadi kalau baru beli harga sekarang juga ya jangan dulu lah. Kalau Bapak Ibu kemarin ada perhatikan pas dia tembus resistennya kembali atau supportnya kembali ke atas 120 yaitu beli buy on break. Kalau dia gagal bertahan out dulu, bisa jadi pola dead cat bond. Kalau seperti ini pola dead cat bondnya cukup dalam. Kalau Bapak Ibu baru beli tiba-tiba nggak mantul di 120 tapi turun kan nyangkut dalam. Dari harga sekarang ke 120 aja 7%. Lebih baik hindari dulu lah, ketinggalan ya. Seperti itu, memang harus lihat momentumnya beli saham, beli di support kah atau beli saat coba breakout. Seperti itu. Untuk BRMS, langsung saja ke saham selanjutnya ada Energe yang ditutup di harga 216 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Energe hampir sama aja ya antara akumulasi dan distribusi seimbang. Sepertinya ya ada crossing barang aja. Langsung saja ke teknikalnya, Energe cukup bagus bertahan di atas 200. Cuman ya kalau Bapak Ibu tanya apakah bisa beli? Ini kan dia baru aja meretest trendline downtrend dan gagal dan dekat dengan resisten 220 ya. Kalau nekat hari ini, tapi disclaimer ya lihat kalau dia bisa break tutup di atas 220 nekat beli atas. Kalau beli harga sekarang agak jauh supportnya. Tapi ya tergantung masing-masing ya. Saya itu biasanya kalau sudah kondisi nanggung seperti ini, melihat ada indikasi bagus, saya nekat belinya nunggu dia tembus 220 misalnya. Tembus baru saya buy on breakout. Kalau gagal ya paling cut lossnya 2%, 3%. Misalnya saya beli buy on break ya saat market berjalan 220, gagal bertahan di atas itu, turun lagi dan tutup misalnya di 216 lagi, saya biasanya out. Ya paling 2%, 3% lah cut lossnya. Seperti itu. Nggak saya tunggu sampai bawah. Karena ya saya anggap itu false break. Misalnya hari ini dia breakout lagi ya. Jadi seperti itu untuk Energe, karena saham-saham grup Bakrinya naik ya ada peluang coba naik, dan ini uji ketiga kalinya ya support 200. Kalau sampai jebol sinyal turun lebih dalam. Kenapa? Karena sudah membentuk lower high baru lagi. Sebelumnya di 226, kemudian di 216, kemudian kalau jebol membentuk low baru jelek. Itu aja kunci Energe. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 58 menguat 5,45%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BNBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BNBR mencoba menembus lagi 60 namun gagal ya. Tinggal lihat hari ini, kalau tembus sih sinyal bagus ya. Sama seperti Energe buy on break tapi resiko lebih tinggi ya. Karena ya harganya terlalu
kecil, jadi naik 1 tick itu udah berasa profitnya, 2 tick juga udah berasa. Kalau buy on break kan mungkin 2 tick 3 tick baru beli, turunnya false breaknya lumayan tuh 4-6% stop lossnya ya, tergantung masing-masing. Nah kalau nekat beli harga sekarang dengan strategi, misalnya saya untuk swing dan nekat cut loss, kalau dari jebol berapa 53 di 52 saya sudah pasang auto stop loss dari harga sekarang, berarti mungkin sekitar 16% stop lossnya dengan target saya misalnya ke 80. Swing pendeknya nggak nyampe 10% ya cut lossnya, dan ke 67 aja udah lebih besar kan profitnya, udah 1/1,5, apalagi ke 80, karena potensi besar kalau ini jalan tembus 60 atau tembus 68, ini 80 minim-minimnya. Nih risk reward 1/3 ya, bisa juga seperti itu ya. Atur banyak strategi kok cari cuan, cari profit di saham nih. Nggak hanya satu strategi, ada strategi investing, swing 3 bulan, 6 bulan, setahun, ada swing pendek 3 hari, seminggu, ada yang ODT, hari ini beli bisa besok jual, atau fast trade, beli menit ini, menit kelima bisa jual. Ada yang scalping juga, detik-detikan juga, cari momentum. Seperti itu, banyak kok caranya, disesuaikan juga dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing, pekerjaan Bapak Ibu masing-masing seperti apa. Misalnya ada pekerjaan lain ya coba swing trade atau investing ya. Kalau investing harus belajar fundamental, gimana caranya bisa beli saham di harga murah dan jual pas saham itu di overprice ya, bukan disimpan terus, tunggu dia overprice, jual, nanti turun, beli lagi ya. Cara menggulung uang seperti itu cara investingnya Bapak Lokeng Hong, beli di harga terendah atau di bawah harga wajarnya dan jual di atas. Tapi perlu memakan waktu juga. Itu kuncinya kesabaran dan ya ketelitian melihat bagaimana prospek kedepannya untuk emitennya. Seperti itu ya. Jadi banyak strategi, kita nggak bisa harus sama dengan apa yang kita pikirkan orang mau. Kalau semua tujuannya investasi, market nggak akan rame. Percaya aja, nggak ada yang trading, nggak ada yang scalping, nggak ada yang swing trade, nggak akan rame market, nggak akan bergejolak ya, seperti itu. Ya, untuk BNBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 141 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing, net buy. Kalau di broker kemarinnya BP hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BP lagi dalam pembentukan, bisa jadi ini bearish pennant karena di bawah, kalau di atas kan mungkin bisa dibilang symmetrical triangle. Kalau dilihat volumenya udah biasa aja, nggak seperti volume saat repo ini. Apakah selesai repo saya belum tahu. Kalau Bapak Ibu ada info bisa tulis di kolom komentar buat teman-teman rekan-rekan yang lain juga tahu ya. Kalau niatnya trading untuk di BP ya, yang penting jangan gagal bertahan di atas 137. Gagal bertahan di atas itu ya turun lebih dalam. Indikasinya ya seperti ini. Kan dia dalam pembentukan polanya ini. Antara dua dalam pembentukan pola ini, break 150 dia ke atas, jebol ke bawah. Tinggal hitung aja risk rewardnya. Seharusnya risknya sangat tipis, di 4% aja. Target profit minimal ya 8%. Risk reward 1/2 kalau ini jalan untuk BP. Kalau dilihat kondisi seperti ini, harusnya sih bisa lah rebound untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada gula yang ditutup menguat 14,28% ke harga 320. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya gula diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, gula cukup luar biasa setelah 5 hari terus turun dan break 320 pas di resisten ya. Lanjut nggak? Kalau dilihat volume stabil mestinya lanjut. Coba lihat broker kemarinnya seperti apa. Oh, biasa aja sih. Tapi ya cukup oke nih. Harusnya hari ini bisa jalan karena tutupannya di harga tertinggi, tapi perlu hati-hati ya. Gula ini termasuk saham yang volatilitasnya cukup tinggi. Sekarang itu ARB-nya bisa sampai 15% dan juga market cap gula ini 342 miliar. Jadi sangat kecil. Saham third liner, gorengan, pergerakannya cukup liar, hati-hati. Kalau kondisi seperti ini untuk swing ya, boleh nggak sih swing di saham gorengan? Ya boleh, yang penting tuh likuiditasnya cukup bagus. Coba lihat gula nih, likuiditasnya ya tipis ya ternyata. Hati-hatilah ya. Agak ngeri nih kalau likuiditas seperti ini tiba-tiba bisa aja dibanting. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang mau nge-swingnya ya pakai 300 ini.
290 300 ini harus dijaga ya. Kalau dia turun dari itu ya gagal, pola dead cat bone bisa turun lebih dalam untuk gula. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bird yang ditutup menguat 6,38% ke harga 1915. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Bird hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Bird bagus. Breakout 1880 1900. Setelah konsol lama akhirnya break dengan volume ini sih valid ya. Nih volumenya nih mengkonfirmasi kalau breakoutnya nih valid. Mestinya dengan kondisi seperti ini Bird nggak turun lagi ya dari 1880. Kalau turun false break, udah itu aja. Jadi kondisi seperti ini cukup bagus, tapi Bapak Ibu bisa pakai support ini untuk sandaran toleransi. Cuman terlalu dalam kalau Bapak Ibu beli di pucuk, cut loss di bawah 10% ya masih bisa lah kalau mau ya ditoleransi. Dalam swing tuh 10% tuh masih oke lah ya. Targetnya kemana nih kalau jalan? Ini kan kelihatan bisa jadi pola cup and handle. Seperti ini yang cukup lebar. Atau bisa jadi kalau Bapak Ibu tren jangka pendek ya ini pola rounding bottom. Ini nggak usah dilihat. Nah seperti ini ya. Pola rounding bottom. Target minimalnya 2000 lah. Minimalnya disentuh hari ini atau besok ya. Dari harga sekarang potensi upside-nya masih bisa lumayan tuh. Tapi disclaimer ya. 2000 peluang besar sih disentuh 1-2 hari ini. Berarti ada potensi upside 4% untuk Bird. Dan kalau target rounding bottomnya ini bisa seperti ini ya. Bapak Ibu hitung 13% minimalnya. Kalau pola cup and handle-nya ini tarik seperti ini. Nah ini ya bisa Bapak Ibu pasang target TP1 misalnya di 2000. Yang tadi cuman 4%, target TP2-nya di 2200 atau 2180. 13% habis itu TP3-nya bisa pasang di 2400, 2450. Nah kalau dilihat historinya 2000 dulu hari ini disentuh. Jadi seperti itu untuk Bird. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arko yang ditutup menguat 3,36% ke harga 615. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Arko hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Arko mestinya bertahan 600 ya. Ini juga harus bertahan, nggak boleh turun lagi. Kalau turun false, udah gitu aja. Ini juga dia dalam pembentukan pola ascending triangle sudah breakout dan retest. Mestinya naik minimal 700 dan ya pokoknya gagal bertahan di atas 600 out aja nih sekitar berapa? Terlalu dalam memang. Ya 6% lah, nggak masalah dengan reward yang Bapak Ibu akan dapatkan kalau ini jalan. 15% atau minimal 690 lah. 13-15% lumayan. Cut loss-nya cuma 6%. Risk reward 1/2, hampir 1/2,5. Kalau berminat Arko ya. Jadi seperti itu. Untuk Arko langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ken yang ditutup menguat 6,29% ke harga 675. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Ken diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Ken rebound juga dari 600 ya. Walaupun nggak pas-pas, tapi dia tembus. Pakai ini juga bisa nih. Ini jadi neckline. Ini rejection sih. Harusnya ya. Nggak turun dari 650. Kalau mau bagus ya. Nggak turun dari 650. Kalau turun dari 650 lagi. Sangat berpeluang ke 580. Bahkan ke 600. Nih arahnya. Ya kalau gagal bertahan. Ini harusnya koreksi ABC-nya bisa selesai. Semoga ya selesai. ABC ya siap-siap naik. Kalau sampai dia kembali ke C-nya lagi 650 di bawah itu ya jelek harusnya untuk. Tapi kondisi seperti ini kalau dilihat dari time frame weekly-nya buangan ya harus bertahan nih, nggak boleh turun lagi. Monthly-nya bagus, volume meningkat, lanjut kayaknya sih Ken masih bisa peluang ke atas ya untuk Ken. Seperti itu untuk Ken. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Oasa yang ditutup di harga 160 menguat 5,96%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Oasa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Oasa juga bagus. 160 nggak perlu pakai ya, tetap pakai 140 itu support kuatnya. Kalau jebol itu gagal. Dan neckline-nya ya sekarang dia di neckline sudah di resisten, jadi lebih ke wait and see. Kecuali Bapak Ibu mau scalping ODT fast trade. Lihat gimana kondisi bid offer. Bisa nggak boleh harga sekarang? Bisa. Tapi kalau untuk swing trade nggak ideal. Karena udah 5 hari naik candle hijau dan cukup lumayan naiknya 10% lebih dari support. 14% ya rawan kena profit taking. Kalau scalping kan cari momentum. Kalau bisa naik 1-3% mungkin mereka TP.
Lah kalau swing trade kan beda lagi cara tradingnya. Jadi kurang ideal kalau masuk di harga sekarang. Ya, tapi kalau Bapak Ibu nekat, tahu resikonya, ya silahkan juga. Belum pasti juga dia turun walaupun di area resisten. Bisa aja lanjut. Nah, resikonya yang kita lihat dulu. Kalau di luar plan, semua mau kan saham tuh beli langsung naik. Jadi nggak pusing. Nah, yang pusing tuh kan pas beli, malah dibawa turun. Bingung. Ya, untuk kuasa, langsung saja ke saham terakhir. Ada SKMI yang ditutup di harga 59 menguat 7,27%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya SKMI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. SKMI tunggu di 60 ya. Titik aman pertamanya 6061. Di atas itu baru aman. Jadi untuk SKMI menurut saya karena terlihat volume meningkat hari kemarin, hari ini peluang besar melanjutkan kenaikan uji 6061 resistennya. Atau 63 itu EMA 60-nya garis kuning. Dan yang paling penting SKMI hari ini kalau bisa rebound bertahan di atas 6061. Itu minimalnya sinyal bagus kalau bisa bertahan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.